Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Alfitri Belan dari salah satu bagian kelompok yang akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba. Terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu Antika Adela, Yuni Alfitri Belan, dan Endah Safitri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara teratur setiap periodenya. Brigham dan Enhart menyatakan bahwa informasi akuntansi mengenai kegiatan operasi perusahaan dan posisi keuangan perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan sangat penting bagi para pelaku bisnis seperti investor dalam pengambilan keputusan. Para investor akan menanamkan investasinya pada perusahaan yang dapat memberikan return yang tinggi. Financial Accounting Standard Board menyatakan bahwa fokus utama laporan keuangan adalah laba. Jadi, informasi laporan keuangan seharusnya mempunyai kemampuan untuk memprediksi laba di masa depan. Laba sebagai suatu pengukuran kinerja perusahaan merefleksikan terjadinya proses peningkatan atau penurunan modal dari berbagai sumber transaksi. Laba perusahaan diharapkan setiap periode akan mengalami kenaikan, sehingga dibutuhkan estimasi laba yang akan dicapai proses perusahaan untuk periode mendatang. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Variable Working Capital to Total Asset atau WCTI, Current Liabilities to Inventory atau CLI, Operating Income to Total Asset Turnover, Net Profit Margin, dan Gross Profit Margin terhadap pertumbuhan laba. Pengembangan hipotesis WCTA merupakan salah satu rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar perusahaan, sehingga mampu membayar utang jangka pendeknya tepat pada waktu yang dibutuhkan. WCTA yang semakin tinggi menunjukkan modal operasional perusahaan besar dibandingkan dengan jumlah aktivanya. Modal kerja yang besar akan memperlancar kegiatan operasi perusahaan sehingga perusahaan mampu membayar hutangnya. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh meningkat. Rooney berpendapat bahwa semakin besar WCTA akan meningkatkan laba yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan laba. Hal ini dikarenakan efisiensi dari selisih antara aktiva lancar atau current assets dan hutang lancar atau current liabilities. Pengaruh optimum WCTA terhadap pertumbuhan laba berbeda-beda antara satu industri dengan yang lain. Hasil penelitian Takarini dan Ekawati menunjukkan bahwa WCTA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba 1 tahun yang akan datang. Metode populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 periode 2008 sampai 2010 yang listingnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pemilihan sampel ditentukan secara purposive sampling sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria untuk dipilih menjadi sampel adalah perusahaan yang tergabung dalam LQ45 periode 2008 sampai 2010 yang tidak bergerak dalam bidang jasa dan selama periode penelitian perusahaan tersebut tidak menghasilkan laba yang negatif. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependent dan variabel independent mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Tes statistik yang digunakan adalah normal probability plots. Pengujian normalitas ini dilakukan melalui analisis grafik dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai berikut. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas.
Menurut Ghazali, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terjadi korelasi di antara variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor atau disingkat VIV. Sebagai besar acuan dapat disimpulkan jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Jika nilai toleransi kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada koliniaritas antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari observasi ke observasi lainnya. Biasanya dijumpai pada data deret waktu atau time series. Konsekuensi adanya autokorelasi dalam model regresi adalah varian simple tidak dapat menggambarkan varians populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen tertentu. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson. Selanjutnya, ada uji heteroskedasitas, yaitu uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRID dengan residual RSESID. Dasar analisisnya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola tersebut serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, ada pengujian hipotesis. Yang pertama, ada koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, nilai R square yang mendekati 1 menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen. Nilai yang digunakan adalah adjust R square karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari 2 buah. Selanjutnya ada uji F. Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh WCTA atau CLI, OITL, TAT, NPM, dan GMP terhadap pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Jakarta periode 2008 sampai 2010 secara simultan. Selanjutnya ada uji T lagi. Uji T yang digunakan untuk menguji signifikan pengaruh WCTA, CLI,
OITL, TAT, NPM, dan GMP terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 2010 secara individual. Oleh karena itu, uji T digunakan untuk menguji hipotesis HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, dan HA6. Selanjutnya, hasil pengujian asumsi klasik. Uji multikolinearitas berdasarkan tabel 2, tolerance value lebih besar 0,1 dan VIF lebih kecil 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa keenam angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastis pada model regresi yang digunakan. Simpulan dan implikasi berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Dari 6 variabel yaitu WCTA, CLI, OITL, TAT, NPM, dan GPM dan yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Ternyata hanya 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kedua variabel tersebut adalah NPM dan OITL. Sedangkan 4 variabel lain yaitu WCTA, CLI, dan TAT dan GPM terbukti tidak signifikan. Dari hasil uji dengan melihat nilai signifikans yang paling signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba adalah OITL dengan nilai signifikans T sebesar 0,005 dan variabel independen yang paling tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba adalah WCTA dengan nilai signifikan T sebesar 0,856. Dari hasil uji F, terbukti bahwa nilai signifikan F lebih besar dari nilai signifikans yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05. Artinya seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba sebagai variabel independen. Seluruh variabel independen dalam penelitian ini hanya menyumbang 4,4% dari keseluruhan variabel independen yang seharusnya ada seperti terlihat pada nilai adjust R-square. Artinya masih terdapat 95,6 variabel-variabel independen lain yang belum diketahui dan diteliti secara ilmiah mempengaruhi pertumbuhan laba. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya memperlihatkan faktor fundamental perusahaan tanpa memperlihatkan kondisi ekonomi makro yang mungkin bisa berpengaruh pada. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa OITL berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud dan Ediningsi 2004 yang menunjukkan bahwa OITL berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Dari hasil temuan yang ada diperoleh bahwa TAT tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan OU 1990, Ashik dan Sulistyo 2000. Penelitian ini menemukan bahwa NPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahfud 1994, Ashik dan Sulistyo 2000, serta Suwarno 2004 yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dan perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa GPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usman 2003 dan Meiti 2005.